Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wirausaha sukses, wirausaha kompeten dan juga wirausaha keren. Pada saat sekarang ini di podcast Edukoperasi kita lagi bersama-sama dengan sosok yang luar biasa yang merupakan sosok teman kawan para anak-anak muda. Beliau ini adalah Pak Imam Gunawan. Gimana kabar Pak Imam? Alhamdulillah sehat Sehat ya Pak Imam ya. Selalu fresh dan segar. Walaupun dalam kondisi Covid kayak gini tetap aja kita sehat ya Pak Imam ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Imam ini adalah beliau salah satu pemegang kendali nih di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau ini lebih fokus membidangi anak-anak muda di bidang dunia bisnis, dunia kewirausahaan. Beliau asdep kewirausahaan Pak G. Betul. Asdep kewirausahaan yang memang lebih banyak nanti kita akan berbicara dengan beliau bagaimana nih konsep dan juga pengembangan kewirausahaan bagi anak-anak muda dan juga bagi kawan-kawan organisasi kemudaan, sehingga teman-teman tidak hanya berbicara dalam konteks ekonomi sosial tapi juga berbicara politik. Enggak, kita berbicara dalam konteks ekonomi saja nih. Nanti beliau akan bicarakan di situ sehingga pemuda-pemuda bangsa kita ini akan lebih fokus untuk bisa berkarya di bidang ekonomi. Kira-kira nih Pak Imam, beberapa kebijakan-kebijakan apa nih yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kaitannya dengan pengembangan anak-anak muda di dunia bisnis? Monggo Pak Imam. Oke, yang pertama tentu saja kewirausahaan muda itu adalah bagian dari kewirausahaan secara nasional, secara global. Oh, secara global. Ya, menjadi bagian yang penting karena kan kalau misalnya Mas Jain, kalau kita ngomong kewirausahaan, kemudian kita ngomongnya mau dimulai dari mana, itu kan selalu segmen muda, usia muda itu menjadi salah satu usia kunci kan ya. Betul. Seperti misalnya saat ini yang wirausaha yang keren-keren, sukses-sukses itu dulu juga menjadi wirausaha muda juga. Betul. Semakin hebat dia sekarang, pasti mulainya juga semakin lama juga dia mulai. Dari awal ya, dari awal. mulai muda di situ ya, mereka Betul, bergerak. betul. Nah, kaitan dengan itu, berkaitan dengan betapa pentingnya wirausaha bagi sebuah bangsa. Kemudian ternyata capaian Indonesia juga belum terlalu menyenangkan ya. Kira-kira itu baru sekitar berapa persen lah, masih kecil lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu juga masih kecil. Nah, oleh karenanya program kewirausahaan muda itu dikaitkan untuk berkontribusi menyiapkan sebanyak-banyaknya calon wirausaha muda agar nanti kelak ia menjadi bagian segmen yang cukup besar, segmen wirausaha di Indonesia. Kan kita sama-sama tahu bahwa konon kalau yang namanya suatu negara yang memiliki jumlah wirausaha yang banyak, relatif ekonomi stabil. Karena apa? Karena dinamis dia. Betul. Kreativitasnya ada, inovasinya ada. Pendek kata, kesulitan apapun akan mampu diatasi oleh pewirausaha tadi itu. Betul. Nah, Menpora kaitannya dengan bagaimana menyiapkan anak-anak muda sebanyak-banyaknya supaya lebih tahu tentang wirausaha, kemudian tumbuh minatnya, kuat motivasinya, kemudian dibekalin sedikit kemampuan teknis untuk ready to start bisnis. Berarti karakter wirausahanya dimunculkan dimunculkan di sana. Kemudian keterampilan, at least minimal keterampilan vocational skillnya. Ya. Mulai sedikit, kemudian dia mulai berjalan lancar, sudah selesai tugas Menpora. Nah, setelah itu kayak mentoring, kemudian selanjutnya proses inkubasi selanjutnya, hemat kami itu menjadi domain dari teman-teman kementerian-kementerian yang lain yang siap. Baik bukan hanya dari kementerian sih, tapi dari seluruh masyarakat. Berarti konteksnya Kemenpora ini mencetak Pak ya? Menyiapkan calon pewirausaha. Iya. Gitu. Kalau teman-teman di koperasi UKM yang udah jadi dari nol. Ya, kita dari nol. Bahkan kalau mungkin kan dari minus. Dari minus yang memang nggak tahu mengetahui tentang wirausaha. Bahkan mungkin pandangannya masih skeptis ya. Mungkin nggak terlalu yakin wirausaha.
kita ajak berdiskusi, kemudian oh gitu toh, oh ya, gitu. Misalnya juga yang minus tadi ya, Iya betul. beberapa kultur kewilayahan daerah-daerah tertentu itu menganggap wirausaha itu apa sih? Iya. Ini daerah, mohon maaf nih kalau saya boleh menyebut ke arah ke timur kita masih mendengar seorang anak gadis kalau dilamar pengusaha sama dilamar ASN itu lebih welcome dilamar oleh ASN. ya. ASN. Oh iya. Padahal nggak tahu bakal kayaan mana kan nggak tahu. Iya betul. Ini menggambarkan yang minus tadi itu. Persepsi minus terhadap wirausaha. Nah, kita masuk di ranah-ranah seperti itu. Baik. Teman-teman pemirsa podcast Edukoperasi, bahwa jangan khawatir ketika teman-teman pengen mulai mengawali dunia bisnis. Kadang orang mau berbisnis bingung, Pak. Ya. Ketika mereka melakukan mulai dari mana gitu kan. Apalagi mohon maaf nih, para pensiunan juga ya, ketika dia setelah menjadi ASN kemudian juga pengen ujung-ujungnya pengen jadi wirausahawan. Ini juga menjadi sebuah catatan bahwa Kemenpora juga menyiapkan bagaimana tata cara menciptakan ya, dalam konteks ini menyiapkan para orang-orang yang mau berkarya di bidang dunia berusaha. Kira-kira penciptaannya kayak apa Pak? Bentuk-bentuknya yang dilakukan oleh Kemenpora ketika menyiapkan teman-teman untuk bisa membangun dirinya, memiliki karakter wirausaha dan juga pengembangan di skillnya juga Pak. Iya, jadi pada prinsipnya itu pendekatan sosok pengembangan sosok karakter yang punya karakter wirausaha itu setidak-tidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama aspek knowledge-nya. Knowledge ya, pengetahuan betul. Pengetahuan, perspektif wirausaha seperti apa dan sebagainya. Punya bayangan lah, nggak blank-blank amat. Berarti dilatih tuh mereka Pak? Ya, diberikan bukan pelatihan. Kalau pelatihan nanti kan targetnya kan skill dia kan. Ini kalau ini belum pelatihan lah, masih sosialisasi. Masih sosialisasi ya. Masih diskusi, masih seminar. Belum masuk itu. Setelah pengetahuannya diharapkan muncul minatnya kan. Setelah mereka dikasih tahu tentang konsep perwirausahaan, kemudian mereka ada niatan untuk berusaha, baru kemudian ada tindak lanjut lagi. Dikuatin. Oh, dikuatin. Dikuatin motivasinya. Melalui apa lagi itu? Melalui berbagai macam. Bisa kalau penguatan motivasi sudah mulai masuk kegiatan sifatnya pelatihan, workshop dan sebagainya yang memang ditujukan untuk menyiapkan secara teknis, praktis skill yang dibutuhkan oleh berwirausaha. Misalnya mau memulai bisnis nih, gimana ya tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, teman-teman yang bergerak di pengembangan wirausaha pasti tahulah, misalnya kayak dikenalkan dengan konsep bisnis model kanvas. Betul. Itu kan urut-urutan apa yang harus dilakukan kan. Betul. Kemudian perencanaannya, bagaimana menajamkan produknya dia, betul, bisnis plan-nya juga ya. Mengenal peluang-peluang pasar dan sebagainya, bagaimana menangkap pasar. Nah, itu yang kita sebut sebagai aspek-aspek skill, keterampilan ya. Jadi ada aspek pengetahuannya, juga dimasukkan juga aspek-aspek skillnya. Nah, kemudian masuk juga kita harus memperhatikan yang membangun yang namanya attitude and behavior. Perilakunya. Oh. Nah, perilakunya harus mulai dikenalkan dari awal-awal. Jadi misalnya kayak kalau ente mau mulai bisnis ya siap-siap dengan kejujuran. Wow. Nah, nilai-nilai yang dimunculkan menjadi ini ya. Itu dimasukkan, mulai dikenalkan sehingga mereka sudah mulai ancang-ancang aku akan berattitude dan berbehavior seperti ini. Misalnya menepati janji, tangguh dan sebagainya, itu masuk di situ itu. Nah, itu menjadi bagian yang yang harus diberikan kepada anak-anak muda yang kita harapkan nanti akan menjadi pewirausaha tadi itu. Luar biasa teman-teman semuanya. Ketika kemudian kita bisa menjadi seorang pengusaha dan juga pengusaha sukses, value nilai-nilai kejujuran dimunculkan, nilai-nilai tanggung jawab dikeluarkan, kemudian ada sebuah kerja keras ya. Ini akan bisa menjadi pemuda dan juga pengusaha tangguh Pak ya, tentunya Pak ya, harapan besar di situ. Saya yakin, kami yakin bahwa menjadi pebisnis, menjadi wirausaha, kalau minus attitude and behavior itu akan cepat hancur. Betul. Karena karakter orang yang jujur itu justru modal yang paling berharga Pak ya. Betul. Karena amanah itu sudah diberikan ya. Mas Jayen
pengalaman di bidang itu. Dan Ji, saya rasa tidak ada satupun konsumen pengguna produk kita, user kita yang mau dikibulin, nggak ada. Betul. Mau tertipu dengan produknya nggak ada. Nggak ada. Nah, oleh karena itu menjadi value yang pada saat seseorang memulai bisnis ada nilai itunya di dalam bisnisnya dia. Jadi dia bisa menghargai konsumen, menghargai apa namanya masyarakat seperti apa itu, dihargai dengan apa namanya ya, adab. Oh, adabnya ya, betul. Keadaban kayak itu menjadi penting untuk kita kenalkan dari awal. Itu Mas. Betul. Nilai-nilai ini yang saya pikir menjadi sesuatu yang luar biasa ketika para pengusaha ini sudah memiliki attitude yang bagus, sehingga memunculkan sebuah ide, kreativitas, dan juga ditambah dengan kalau dalam bahasanya teman-teman agama ini nilai kejujurannya luar biasa, amanahnya juga ada. Ini sangat bisa menjadikan. Pak, kalau ngomong-ngomong ini sudah berapa anak-anak muda nih yang sudah dididik, dilatih, dan juga diciptakan oleh teman-teman Kemenpora untuk menjadi pengusaha sukses di sini? Iya, targetnya Kemenpora itu turunan dari target nasional. Target nasional. Dulu di awal-awal era Pak Jokowi itu awal itu ada gerakan 1 juta. 1 juta wirausaha baru betul. Itu tidak ada usianya tuh, pokoknya umum aja. Kalau di Kemenpora ini programnya namanya apa, Pak? Sama juga penumbuhan berusaha, penumbuhan minat berusaha, kemudian nanti diberikan akses untuk memulai bisnisnya. Nah, untuk tiap tahunnya dari sisi apa namanya yang dilatih sama yang diberikan akses juga beda-beda kan. Kalau yang dilatih setiap tahun tuh ada 5.000 orang, 5.000 anak muda yang harus dilatih atau mendapatkan layanan pengembangan kewirausahaan setiap tahunnya. 5.000 orang setiap tahun. Kalau kemarin sudah 5 tahun berarti ada 25.000. Nah, ini tahun ini kabinet yang kedua ini juga sama, per tahunnya 5.000, ke depan berarti juga kita 25.000. Dari konteks 5.000 di situ memang diharapkan menjadi wirausahawan, apa akan dikecilkan lagi persentasenya, Pak? Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang praktisi pengembangan kewirausahaan pasti sangat mengenal betul bahwa yang 5.000 tadi itu dalam tanda kutip mustahil untuk jadi semua. Betul. Bahkan mungkin sekitar 10%-nya juga udah bagus banget. Betul. Gitu. Nah, ini harapannya di mereka itu yang 5.000 diberikan apa namanya akses pengembangan berupa pelatihan ataupun pendidikan apa namanya atau sosialisasi atau apa namanya, itu harapannya mereka akan apa ya serius mewujudkan pemahamannya, mewujudkan cita-cita yang berhasil dibentuknya tadi terwujud dalam bentuk rencana bisnis yang akan dilakukannya. Dalam konteks perencanaan dulu nih. Dalam bentuk perencanaan dulu. Oke. Matang dulu, direncanakan dulu, kemudian kita juga memberikan skema. Skema bagi adik-adik anak muda-muda yang kepengen berlatih memulai bisnis. Skema untuk anak-anak muda ini untuk berlatih melaksanakan rencananya. Oh, dengan konsepnya apa ininya? Ini diberikan kalau dalam bahasanya Mas Jain mungkin seed capital. Oh, seed capital. Kayak modal awal pembenihan gitu kan. Ini sifatnya hibah. Stimulan ya buat teman-teman. Stimulan buat teman-teman untuk memulai latihannya. Memulai merealisasikan mimpinya untuk mengembangkan bisnisnya dia. Itu kita berikan akses seperti itu. Maaf Pak, berapa per wirausahawan untuk konteks stimulannya? Ya, ada 2 ya. Kalau dulu sempat 15 dan 25 juta. 15 sampai 25 juta ya. Nah, sekarang diturunkan. Oh, diturunkan. Supaya tantangannya lebih keren, diperkecil itunya. Menjadi 10 dan 15 juta. Pemirsa, kurang apa lagi nih pemerintah dari sisi pendidikannya dikasih, kemudian setelah pendidikan dilatih, vokasionalnya juga diberikan, kemudian stimulannya juga diberikan. Kalau amanah ini sudah dilakukan, saya pikir akan menciptakan wirausahawan Pak ya, yang tangguh. Jujur aja ketika kita mohon maaf para pengusaha-pengusaha lalu gitu kan, tidak ada bahasanya kita dalam konteks mohon maaf nih stimulan permodalan dari pemerintah. Kita memang dari awal berkarakter, berkarya, mereka muncul para investor kita. Apalagi sekarang ini ketika ada pemerintah memberikan sebuah akses ke knowledge, pengetahuan, kemudian dilakukan sebuah stimulan permodalan,
Saya yakin ini target pemerintah untuk mendapatkan di atas 3-4%, bahkan mungkin 5% wirausahawan itu bisa tercapai Pak seharusnya nih. Ya sih, tapi ada catatan juga Mas. Tapi catatannya nih, Catatannya adalah kita harus bisa memastikan ya, yang tadi 5.000 tadi itu memang betul-betul tersaring ya. Betul. Tersaring dengan bagus, sehingga yang 5.000 tadi itu betul-betul mereka yang punya keinginan. Ya, yang diberikan akses permodalan juga mereka yang punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan itu. Tapi kalau misalnya yang skema akses pendanaan tadi itu jatuh kepada orang yang pihak-pihak yang nggak niat berwirausaha, ya rencananya mau berusaha, betul, begitu mendapatkan sesuatu untuk memulai usaha, belok usaha yang lain. Berarti kan harus ada seleksi Pak. Ada seleksi, betul. Ada seleksinya, jadi tidak serta-merta orang gampang mendapatkan program pelatihan, kemudian dapat stimulan dan sebagainya. Tapi tadi attitude-nya juga harus menjadi sebuah catatan itu. Memang proses seleksinya tetap ada Pak ya? Ada, berjenjang-jenjang gitu ya. Mulai dari bawah? Mulai dari bawah. Jadi kita cukup ketatnya ya, pertama karena memang kuantitas skemanya tidak terlalu besar. Betul. Ya kan, kemudian kita mengharapkan efektivitas dari program itu juga cukup gede. Mau tidak mau ya harus selektif banget. Betul. Misalnya dari 5.000 misalnya kita bisa memberikan akses permodalan 1.000 misalnya. Betul. Akses pendanaan 1.000, maka yang 1.000 itu harus betul-betul seleksi benar diseleksi benar-benar untuk diberikan dia. Ini menarik ketika langkah yang dilakukan oleh Kemenpora ini sudah menciptakan menumbuhkan atau mungkin melahirkan anak-anak muda untuk berkarya, menciptakan sebuah wirausaha. Tapi tentunya ini beliau ini di kebijakan usaha di pemerintah ini harus ada dukungan dari stakeholder yang ada di sini. Kampus melalui inkubasi bisnis itu juga harus membantu mereka mengembangkan bayi ini untuk bisa bergerak. Anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha sukses yang sudah berjalan nih, yang uangnya sudah miliaran, yang punya pengalaman yang luar biasa jam terbangnya juga harus ikut serta dong, andil. Jangan sampai ketika mereka sudah berhasil tapi tidak memelihatkan kepada anak-anak muda yang ada di bawah untuk bagaimana sih memberikan contoh menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, ini ketika stakeholder ini bersatu padu, pemerintah sudah terjun, kemudian swasta juga terjun, kemudian kampus juga terjun. Saya yakin konteks wirausaha produktif ini akan bisa maju. Semuanya akan jalan, Pak. Ketika akademiknya, pengetahuan melalui kampusnya memberikan ilmu di situ, pengalamannya melalui teman-teman pengusaha yang sudah sukses, kemudian dari sisi kebijakan bisa menarik. Ini sangat menarik, Pak. Ada PR-nya lagi nih, Mas. Iya, Pak. Betul, tadi Mas Zain mengatakan kalau sudah hadir semua pelaku ada di situ, itu kayaknya akan sukses. Iya, Pak. Bayangin coba, kalau ada para pemilik instrumen musik ada dalam sebuah panggung, pertanyaannya apakah secara otomatis bisa menjadi simfoni yang indah? Belum bisa. Perlu apa? Gitar, kendang. Iya. Kendangnya perlu diatur oleh siapa? Konduktor, betul. Konduktornya perlu musik apa yang akan dimainkan, perlu aransemen. Arranger itu perlu di situ. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi konduktor yang akan mengaransemen gerakan langkah para pihak tadi itu di suatu lokasi di daerah misalnya, di kabupaten misalnya. Betul. Siapa yang akan memberikan aba-aba, kamu bunyi dulu, kamu berikutnya, kendangnya dulu ini nih. Betul. Siapa yang akan mengomandokan, disporanya main dulu, baru setelah itu musiknya Dinas Koperasi UKM, betul. Setelah itu instrumennya Dinas Pariwisata, diatur sedemikian rupa. Nah, rupanya ini hal yang penting adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk mengaransemen kebijakan pada tingkat daerah. Itu kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Kemampuan untuk mengkolaborasikan. Betul. Itu yang kolaborasi gampang diucapkan. Betul. Tapi siapa yang bisa bekerja berkolaborasi itu? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Betul. Pengalaman kami, sorry ya kalau ada teman-teman dari daerah yang melihat podcast ini barangkali, pengalaman kami daerah Pemda masih mengalami kesulitan yang amat sangat untuk mengkolaborasikan upaya-upaya ini. Susahnya minta ampun, sulitnya. Sementara itu yang disebut dengan kolaborasi itu vital, urgent banget. Iya. Gitu. Ini PR-nya buat Mas Zain, gimana caranya untuk
melakukan itu. Karena kadang yang terjadi di tingkatan dinas atau kementerian satu yang lainnya itu sebenarnya kan kerjanya sama, Pak. Ya. Bagaimana menciptakan, menumbuhkan dan juga meningkatkan peran masyarakat untuk bisa berwirausaha. Ya. Tapi objeknya itu berbeda-beda, Pak. Sehingga ini tidak ada titik temu antara kebijakan A dengan B. Tadi ketika kita kolaborasi, saya pikir mengkoordinasikan semuanya. Kita ketika misal di tahun pertama nih kita bisa komunikasi dengan teman-teman kementerian ataupun dinas koperasi kabupaten atau dengan Dispora bersatu padu, yuk bagaimana nih bisa menciptakan situ. Wah, sangat keren kalau itu bisa dilakukan, Pak. Kita nggak usah banyak-banyak di 5.000 dan sebagainya. 1.000 aja dikoordinasikan semuanya. Mantap tuh, Pak. Tadi ada yang naik dari Mas Jayan tadi tentang objek. Betul. Objeknya kalau gitu kita bikin aja objeknya sama. Betul. Objeknya itu sama, misalnya kalau di tahun ini kita objeknya sama, yaitu target group misalnya 100. Betul. 100 anak muda. Itu bisa dilakukan, Pak, sebenarnya ya? Bisa dilakukan. Nah, setelah 100 ini dimulai di awal, kemudian tahap berikutnya pasti membutuhkan yang peran sektoral. Betul. Maka yang 100 tadi itu nanti pada tahapan berikutnya akan didistribusikan ke sektor-sektor, ke kementerian lembaga atau ke dinas-dinas kalau di daerah. Betul. Itu sesuai dengan bidang peminatan masing-masing. Kalau di awal ditumbuhkan minatnya, tiba-tiba Pak saya akan mengembangkan di mana, di sektor perikanan. Maka yang akan tampil leader untuk melanjutkan adalah dinas perikanan. Betul ya? Betul. Karena Dispora sudah nggak bisa ngomong perikanan ya kan? Menyesuaikan tupoksinya, Pak, seharusnya, Pak. Nah, itu yang perlu diinikan. Kelanjutan seperti apa? Lanjutan berikutnya sampai misalnya saja sampai di suatu dinas tidak mampu lagi memberikan dukungan apa? Kalau si anak pewirausaha itu sudah expand, sudah berkembang kayak Pak Jayen gini, pasti tidak bisa dipenuhi oleh dinas ini. Betul. Maksudnya kemana? Masuk ke ranah supporting system yang sifatnya komersial. Betul. Nah ini kan juga perlu diinikan juga kan. Nah tapi kalau yang sudah komersial, sudah berkembang, tentu saja sudah tidak terlalu membutuhkan proses inkubasi. Karena apa? Udah strong dia. Betul, udah kuat ya. Udah bisa nyari sendiri. Nah, itulah PR yang menurut hebatnya sangat serius untuk ditangani. Nah, kalau barangkali Pak Menteri Koperasi UKM menikmati ini, saya mengusulkan membangun kemampuan berkolaborasi tingkat daerah tadi itu amat vital, tetapi sampai saat ini belum banyak dilakukan. Sudah pernah ini nggak ketemu, Pak, bareng-bareng untuk mendiskusikan di sini dalam konteks membangun karakter ya, membangun sebuah wadah wirausaha di sini. Yuk satu. Karena mohon maaf nih, di Kementerian Koperasi ada yang namanya Deputi Kewirausahaan. Kemudian di Kemenpora ada yang namanya Asdep Kewirausahaan. Bahkan saya pernah dulu pas waktu mahasiswa itu pernah diajari kewirausahaan itu dari Kementerian Agama, Pak. Kementerian Agama juga ketika ini bisa dikolaborasikan, pernah nggak bisa kita lakukan di situ, Pak? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah secara serius, belum pernah. Belum pernah ya. Kalau ini sudah bisa dilakukan kolaborasi bahkan dengan pihak teman-teman pengusaha sukses ya yang melakukan sukses itu kita obrolkan bareng, yakin konsep dan juga keinginan Pak Jokowi untuk menumbuhkan dalam 1 tahun berapa, Pak? 1 juta ya? 1 juta. 1 juta 5 tahun 1 juta lah. Ya, 1 tahun 5 juta 5 tahun 1 juta ya, sangat mudah untuk bisa dilakukan. Tapi kembali lagi yang terjadi adalah kepentingan masing-masing sektoral ini muncul, Pak, ekosektoralnya. Ketika dinas ini ya saya melakukan kerjanya saya sendiri dong. Tapi ketika misalnya kolaborasi ini akan bisa menguatkan. Apalagi nih ketika sudah tercapai di angka 1.000, tentunya kolaborasi akan menjadikan sebagai kerjanya mereka. Dinas Perikanan memberikan pelatihan pengembangan dari dinas perikanan. Dinas Koperasi lebih menciptakan pada dunia koperasinya, bagian menciptakan menumbuhkan kelompok itu bisa berkooperasi. Ini bisa terwujud. Ada catatan lagi nih Mas Jaya. Iya. Jadi tentang ego sektoral ya. Menarik ini dikomentari. Ego sektoral itu sebetulnya kan kalau masing-masing sektor itu kan memang punya ego secara natural kan. Betul. Ego itu misalnya tusi. Tusi ini kan dalam tanda kutip ego sektoralnya. Betul. Kan? Misalnya Menpora, Dispora, egonya di mana? Ya kepemudaan. Kalau misalnya koperasi UKM, egonya di mana? Oh, urusan koperasi, usaha kecil menengah. Betul. Gitu. Kalau di kehutanan, egonya di mana? Betul. Bidang kehutanan. Nah, persoalannya adalah bagaimana ego ini kan mirip dengan alat musik tadi. Taruhlah misalnya kalau Menpora itu kendangnya. Betul. Kemudian koperasi UKM gitarnya.
nggak bisa dong kita menuntut gitar berbunyi kendang. Betul. Nggak bisa kan? Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya bunyi-bunyian yang egois tadi itu dikumpulkan jadi satu. Mereka tetap membunyikan egonya masing-masing, tetapi dalam irama simfoni yang Luar keren. biasa, ya. Itu yang PR-nya kita di situ. Atau mungkin itu tugas edukoperasi kali ya. Kapan-kapan kita undang nih dalam satu forum melalui edukoperasi, kita undang teman-teman dari Kementerian Koperasi, teman-teman Kemenpora, kemudian kementerian yang bidang wirausaha ya, semuanya kita undang, kita ngobrol bareng nih, sehingga akan munculkan sebuah ide. Kalau biasanya kan kalau dalam seminar dialog tripartit gitu kan. Kalau ini dialog wirausaha, konsep wirausaha bareng-bareng bersama-sama, sehingga akan menciptakan sebuah langkah. Tapi katanya kan kalau di kementerian itu kan ada nih koordinator kementerian yang membidangi di bidang kewirausahaan. Itu harus ada kan Pak di situ? Ada. Itu di bidangnya dari kementerian mana Pak yang membidangi kalau situ? sekarang di koordinator program kewirausahaan nasional itu di Kementerian Koperasi UKM. Kementerian Koperasi UKM. Nah, ini Pak Teten, Pak Arief selaku sesmen, saya pikir ini saatnya nih sebagai koordinator. Ini ada Pak Imam nih menyampaikan keinginan dan keniatannya. Yuk kita ngobrol bareng, konsep bareng matang dalam konteks kewirausahaan. Apalagi ini sih teman-teman pendamping, mohon maaf teman-teman ada nih gerakan kewirausahaan nasional yang relatif, mohon maaf nih kayaknya sih teman-teman ini dari sisi usaha sudah relatif settle dan mereka ini memang diciptakan awal-awal dari Kementerian Koperasi Pak, merupakan stimulan di situ. Ini akan keren. Semua masuk di situ. Kalau sekedar ngobrol di tingkat pusat nggak akan menyelesaikan persoalan secara di bawah juga ya. Mungkin ngobrolnya itu, menurut saya, yuk ngobrol untuk landing bersama di sebuah lokasi bersama. Misalnya, yuk kita ngobrol di KL pusat ini untuk menguatkan misalnya 1, 2, 3 daerah yang perlu kita contohkan gitu, kita korek bersama nanti model koordinasi seperti apa, model sinkronisasi program pusat ke daerah yang seperti apa, kemudian nanti model kebijakan pada tingkat daerah seperti apa supaya bisa membingkai ini, model gimana supaya intervensi pusat nggak mematikan inisiasi daerah, dari daerah betul, model gimana supaya orang-orang daerah menjadi terberdayakan, sehingga pada saat ada program yang sifatnya top down, itu setelah ditinggalkan oleh instansi pusat, daerah bisa melakukannya. Betul. Nah kalau top down-nya kemudian tidak ada penguatan di tingkat daerah, begitu pusatnya keluar, hancur, sudah selesai. Iya betul. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Pertanyaannya apakah mau milih yang program yang kayak gitu diberikan di pusat, dari pusat ke daerah tidak dikuatin apa-apa macam-macam dan sebagainya, sehingga begitu selesai ya sudah selesai. Pasti kalau instansi pusat itu tidak akan pernah mampu berada di suatu lokasi itu berlama-lama. Iya. Kalau Pak Jain tadi kan ngomong berapa Pak Jain proses pendampingan. Betul. Kalau kami 3,5 tahun. Kalau Pak Jain berapa? 5 tahun. 5 tahun. Pertanyaan, setelah 5 tahun apakah mampu di situ pemerintah? Menpora, kabupatennya ada sekitar 500 sekian kabupaten. Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Oleh karenanya yang satu-satunya cara juga adalah agar gerakan kewirausahaan tadi itu masif itu, menurut hemat saya adalah bagaimana menciptakan daerah itu menjadi lingkungan yang keren. Betul. Untuk tumbuhnya itu membutuhkan kemampuan tata kelola daerah juga membutuhkan gimana cara mengajak stakeholder yang ada itu menjadi bagus itu ada. Apalagi dibuat ortuk kali Pak. Gimana? Dibuat semacam tata kelola antara tadi ya, misal nih dari Kementerian Koperasi, Kemenpora, kementerian yang bidang kewirausahaan kumpul bersama buat konsep matang. Betul. Dan konsep itu tidak lepas hanya dari sisi pusat saja, tetapi dari lapisan daerah pun akan dimasukkan di situ, sehingga panduannya di situ. Nah, ketika panduan ini bisa jadi satu, kemudian bisa disosialisasikan di tingkat daerah, saya pikir mereka pun akan mengikuti. Kalau tak lihat di sini kan ada panduan yang bisa dispesifikasi di situ. Apalagi kalau ngumpulnya itu tadi membuat konsepsi itu sambil kambing gulingan, kayaknya lebih enak. satu lagi mungkin agak penting. Ini kan Mas Jaya juga tahu saya rasa ya, siklus politik. Betul. Siklus politik itu 5 tahunan sekali. Betul.
Kalau aman-aman ya bisa 2 kali masa jabatan. Tapi kan ada siklus rotasi pejabat-pejabat tingkat daerah. Iya, betul. Itu juga amat sensitif terhadap keberlangsungan program. Apalagi kadang yang terjadi orang dari dinas kebakaran masuk di dinas Misalnya. Jadi kacau juga ini. Makanya pemerintah daerah ini ketika memasukkan para kadernya, pemimpin daerah ini harus sesuai dengan bidangnya dong. Jangan sampai kementerian, maksudnya dinas pasar dimasukkan di dinas kebakarannya, repot ini nanti jadi bakar terus pasarnya. Enggak, lanjut. Ini menarik. Lanjut, Pak. Ya, jadi ya apa namanya, sebetulnya sih bukan masalah seorang pejabat dari jabatan apa ke apa, tapi siapa dianya itu, kompetensi dianya kompetensinya seperti apa. Ya. Misalnya sekarang ada open bidding ya, namanya seleksi terbuka, di mana kompetensi calon pejabat itu betul-betul diuji. Betul. Nah, hemat kami itu kalau misalnya pejabat eselon 2 di daerah atau dimanapun itu ditambah kompetensi dasar tentang kemampuan berkolaborasi, kemampuan komunikasi kebijakan, kemampuan untuk melakukan engagement ya, mengajak, itu menjadi amat penting keberhasilan pelaksanaan program. Betul. Terutama di kabupaten kota ya, kan otonomi daerah itu tulang punggungnya di kabupaten kota itu. Apalagi kalau misal pejabatnya bukan di eselon 2-nya juga, kemudian mungkin di bupatinya atau di wakil bupatinya memberikan respon positif, akan lebih enak lagi kan, Pak? Lebih keren lagi. Jadi pemirsa, semuanya harus bergerak, semuanya harus berkarya, dan juga semuanya harus menciptakan sebuah peluang untuk meningkatkan peran ini anak-anak muda ini untuk berusaha. Karena ketika ini semuanya tidak bergerak, dalam artian ketika Kemenpora sudah banting tulang dengan menciptakan orang anak bayi untuk bisa menjadi, tapi kemudian di lingkungannya tidak berperan, ya alamat bayinya jadi kurus. Tapi ketika misal di situ bayinya sudah diciptakan, dilahirkan oleh teman-teman Kemenpora, kemudian dinas yang lain, Dispora atau dinas koperasi menopang di situ, menjadi pamannya yang memberikan asupan vitamin ya yang luar biasa pada bayi itu, menjadi seorang pengusaha, saya pikir ini akan menjadi sangat-sangat potensial munculnya para wirausahawan baru. Itu hukumnya fardu, Mas. Fardu ain, ain. Bukan fardu kifayah ya, ain malah ya. Berkolaborasi itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Masing-masing instansi, masing-masing stakeholder harus merasa bahwa kalau aku nggak kolaborasi itu gagal. Itu pasti begitu. Kami juga sama di Menpora juga melakukan kolaborasi seperti itu. Dan Menpora mau, Pak ya, ketika kolaborasi dengan kementerian lain ya? Sangat mau sekali. Contoh misalnya, kami dengan, meskipun belum terlalu jauh ya, kami dengan teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dari desa, kemudian dari Institut Pertanian Bogor, IPB ya, kemudian dengan Perhutani, kemudian dengan Kementerian Koperasi UKM, garap apa atau enggak? Garap bagaimana menumbuhkan kewirausahaan pemuda itu di perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu konsep pengembangan pemanfaatan lahan hutan, itu hak guna hutan yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan itu. Itu digunakan, punya hak guna itu sekitar berapa ya? Sekitar puluhan tahun lah. Puluhan tahun. Nah, ini kan masih idle, belum begitu keren perkembangannya. Karena apa? Pemilik hak guna perhutanan sosial tadi itu usianya udah makin tua-tua. Siapa yang akan melakukan itu semuanya? Padahal lahan di sana ada banyak luasnya. Betul. Kayak macam di lahan itu Mas Jayan yang pelaku bisnis pasti banyak sekali peluangnya, luar biasa. Betul. Ada misalnya industri hutan olahan atau hutan industri atau hutan perkebunan, tanamin singkong aja itu kan. Udah jadi, belum macam-macam situ ada. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya? Kita berkolaborasi dengan itu. Menpora masuk dari sisi kepemudaannya, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dari sisi programnya, kemudian teman-teman dari bahkan ada dari masyarakat kehutanan Indonesia juga ikut di sana. Kemudian dengan IPB bisa masuk ke wilayah-wilayah perhutanan sosial dengan mengirim misalnya KKN tematik ke sana untuk mendinamisir. Itu terjadi.
pengusahanya yang beli Pak ya. Pengusaha yang beli atau pengusahanya masuk ke situ juga dalam rangka apa ini peluang apa yang bisa digerakkan di perhutanan sosial. Kemudian setelah peluang yang tertangkap, link kemungkinan pasar ada, baru proyek pengembangan kewirausahaannya ada di situ. Kan keren gitu. Betul. Nah, ada lagi misalnya kolaborasi lagi misalnya dalam rangka memperbaiki ekosistem dukungan. Ini kami juga berkolaborasi dengan siapa? Bahkan dengan lembaga PBB. Ya malah. Dengan di bawah UN itu kita berkolaborasi dengan United Nation Development Program (UNDP). Kita diskusi bahwa kita Indonesia ini membutuhkan penguatan ekosistem pengembangan perusahaan. Kebetulan UNDP juga concern ke situ, dikaitkan dengan SDGs ya. SDGs itu tematiknya masuk ke arah kewirausahaan sosial. Maka Menpora, UNDP dengan Citibank itu bekerja bersama-sama untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekosistem kewirausahaan. Keren. Dan itu baru dilaksanakan di era itu Pak ya? Era sebelumnya sudah dilaksanakan? Belum ya? Di era ini kita baru berjalan 3 tahun. 3 tahun ya? Ini rencana akan ke depan selama 5 tahun ke depan akan kita teruskan ya. Di Menpora juga menyiapkan skema TOT. TOT ya. TOT untuk apa kira-kira? TOT untuk menjadi pendamping daerah. TOT trainer of trainer menjadi pendamping daerah. Dari konteks pendampingan di bidang menata kebijakan, menata kelembagaan, membuat kayak semacam action plan, rencana aksi kayak gitu, sehingga mengawal agenda penumbuhan wirausaha itu menjadi keren. Ini yang belum ada. Mau dilakukan atau belum? Mau dilakukan di tahun ini? Tahun ini sampai ke depan insyaallah. Oh, berarti menciptakan para pendamping-pendamping Pak ya? Oh, pendamping-pendamping untuk meningkatkan peran masyarakat untuk bisa berkarakter wirausaha tadi ya? Yang disiapkan, yang didampingi bukan masyarakat, tapi adalah pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah. Ya, masyarakatnya dalam pengertian yang luas ya. Betul. Kalau Mas Jayen ini jagoan menjadi mentor kepada individu, ini harus ada yang mementorin bagaimana menata kebijakan di tingkat daerah. Luar biasa ini. Ini yang agak menurut saya perlu mendapatkan perhatian ya. Betul. Meskipun dari sisi konsep program ini bukan sesuatu yang baru, ada yang sudah lebih di depan ya. Kalau di Kemenristek sama Kemendagri itu ada namanya pengembangan sistem inovasi daerah, namanya SIDA ya. SIDA itu juga bagaimana memperbaiki ekosistem. Tapi ekosistem yang merangsang inovasi. Nah, kita Menpora dengan teman-teman Dispora dan teman-teman dinas yang lain termasuk KL yang lain akan berusaha juga bagaimana menata ekosistem kewirausahaan pemuda. Ini keren nih, karena apa? Bappenas juga sudah akan meluncurkan namanya strategi pengembangan kewirausahaan. Itu ada 2 elemen. Elemen satu bagaimana menguatkan individunya. Betul. Yang elemen kedua bagaimana membangun ekosistemnya. 2 hal ini. Kalau ekosistem tidak terbangun, maka proses peningkatan kapasitas tidak akan berlangsung secara sustainable. Betul nggak? Betul. Nah, kalau ekosistemnya oke, bawahnya juga pasti individunya akan nyaman di situ, akan berkesinambungan dan sebagainya. Bagaimana menata itu semuanya? Di situ letaknya kebijakan. Menurut saya gitu sih yang akan kita cara gitu. Mantap Pak. Ya. Banyak hal-hal yang kita dapatkan nih dalam acara agenda podcast kita hari ini. Tentunya kami berharap ini bisa bareng-bareng bersama untuk bisa menciptakan masyarakat berwirausaha ya di lingkungan kita, karena memang secepatnya Indonesia ini harus memiliki persentase yang luar biasa di dunia wirausaha ini, karena dengan banyaknya para wirausahaan di Indonesia ini akan meningkatkan tatanan ekonomi nasional. Karena wirausaha ini memang tumbuh dalam sektor perekonomian nasional untuk menciptakan di situ. Kita jujur aja banyak kaget juga Pak, ternyata Kemenpora, taunya kami ini Kemenpora hanya lebih banyak membidangi di bidang olahraga saja. Ternyata dari sisi ekonomi ini juga Kemenpora memiliki langkah-langkah strategis untuk membangun karakter wirausaha bagi masyarakat. Ya, Menpora kan hanya satu, Menpora itu adalah bagian dari pemerintah. Betul. Kerjaannya tentu saja lebih ke arah policy, kebijakan. Nah, policy ini tujuannya apa? Untuk menggerakkan seluruh
potensi-potensi seluruh ekosistem, seluruh stakeholder untuk bergerak menuju pertumbuhan kewirausahaan Betul. itu. Dan ekosistem itu kan nggak hanya pemerintah, Betul. swasta Ikut tadi, komunitas Bahkan hemat saya itu peran komunitas itu zaman sekarang tuh sangat dibutuhkan keren, ya. sangat dibutuhkan dan sangat keren. Karena komunitas itu lebih fleksibel, ya kan, lebih fokus dan sebagainya. Maka kami juga melalui forum ini, kalau didengar oleh teman-teman komunitas, organisasi kepemudaan, Betul. itu bisa menjadi ekosistem kecil, sub ekosistem dari pengembangan ekosistem yang lebih besar. Organisasi kepemudaan bisa membuat program kewirausahaan yang keren, bisa. Satu organisasi kepemudaan Bisa. itu harus memiliki suatu nansa inkubasi bisnis wirausaha gitu Bisa, Pak ya, kalau kan di betul. situ. Dan itu sebagian besar organisasi kepemudaan udah memiliki divisi itu. Tapi memang belum kekaryaannya belum ini ya, belum maksimal. Nah, ini PR-nya. Karena memang mereka lebih fokus, mohon maaf nih, kepentingan mereka kan banyak. Ada ekonomi, sosial, budaya, bahkan yang lebih condong ini kepemudaan, ini politik Pak ya, yang rame-ramenya di situ. Sampai sana banyak pecah, sana banyak pecah. Ini anak-anak muda ini harus saatnya kita bersatu nih untuk meningkatkan potensi kita di sini. Apalagi kesatuan ini mewujudkan sebuah ekonomi yang besar. Saya malah berangan-angan gini Pak, ketika teman-teman organisasi kepemudaan ini bersatu padu, ngumpulin satu orang 10.000 aja 50.000. Luar biasa pemuda ini jadikan satu menjadi sebuah ladang bisnis. Wah, ini nggak usah bantuan dari Pak Imam. Nah, Mereka bisa jalan sendiri untuk melakukan bisa, situ. bisa. Bahkan kalau mau anak-anak muda itu bisa leading meninggalkan jauh kita. Betul. Baru kita itu diundang aja. Kita diundang manakala ada hambatan, ada obstacle, ada kendala-kendala yang kalian nggak bisa menyelesaikan. Mungkin kita dari sisi kebijakannya Betul. bisa masuk ke sana, bisa menjembatani sehingga mekanisme tadi itu bisa berjalan. Kita sampaikan, masuklah intervensi kebijakan, itu bisa kayak gitu tuh. Nah, ini yang barangkali silahkan teman-teman komunitas, organisasi kepemudaan bisa memanfaatkan peluang untuk melahirkan juragan-juragan. Bukan juragan kambing Pak ya, tapi juragan-juragan Tapi wirausahaan. dari sisi organisasi masing-masing. Ya, terima kasih nih Pak Imam. Beberapa materi yang kita dapatkan sangat luar biasa. Teman-teman pemirsa, apa yang disampaikan Pak Imam ini menjadi motivasi kita bahwa kita tidak sendirian. Para calon-calon wirausaha tidak sendirian. Pemerintah itu melek. Pemerintah itu memperhatikan keinginan kegiatan kita, tinggal kita bagaimana bisa mengambil potensi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Imam. Terima kasih guys banyak Pak Imam. Siap. Atas informasinya. Kami dari teman-teman Edukoperasi insya Allah akan selalu bersama dengan Pak Imam ya, tentunya dalam rangka mengembangkan teman-teman untuk berkarya untuk menciptakan wirausahawan sukses. Sip. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Kurang lebihnya kami dari Edukoperasi, ini sebuah podcast yang luar biasa. Ayo ikutan, dengarkan, dan juga bersama-sama wujudkan keinginan dan juga keniatan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangun, menciptakan, melahirkan wirausahawan sukses. Koperasi keren, wirausaha mantap, Edukoperasi keren sekali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.